Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kedua, pembahasan tentang penyakit atau gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Di sini kita akan membahas tentang GERD. GERD singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Oke, tujuan pembelajaran dari GERD ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi, gejala, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, serta diagnosa dari GERD. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami penata laksanaan terapi GERD beserta mekanisme kerja obatnya. Ini outline yang akan kita pelajari atau kita bahas di materi GERD. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian definisi dan klasifikasi, yang ketiga gejala, yang keempat etiologi, faktor risiko, patofisiologi, diagnosis, farmakologi obat atau mekanisme kerja obat, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan. GERD itu singkatan dari Gastroesophageal Reflux, di mana GERD itu adalah fenomena isi lambung reflux ke esofagus, terutama sehabis makan dan kemudian kembali seperti normal. Nah, refleks ini merupakan refleks fisiologis ya, yang terjadi memang secara fisiologi ya, normal gitu. Di mana refleks fisiologi dari gastroesophageal itu terjadi secara predominan karena adanya transient lower esophageal sphincter relaksasi ya. Jadi antara lambung sama esofagus kita itu ada namanya sphincter. Nah, ketika sphincter tersebut dirangsang oleh distensi lambung terutama pada masa kita sesudah makan atau postprandial dan diaktifasi oleh reseptor stretch ya pada dinding lambung, maka lengkung refleks tersebut yang terdiri dari beberapa invuls saraf itu akan dimediasi ya oleh rangsangan tersebut sehingga akan menyebabkan terjadinya relaksasi pada otot sphincter. Nah, relaksasi itu akan membebaskan udara yang tertelan pada saat kita bersendawa. Kita kan kalau makan pasti bersendawa. Bersendawa itu kan artinya ada udara juga yang ikut masuk pada saat kita menelan. Nah, ini memang terjadi secara fisiologis dan merupakan proses yang terus-menerus berlangsung ketika kita makan sekitar 5-30 detik. Ya, jadi memang itu merupakan refleks yang fisiologis. Nah, bagaimana dengan GERD? Ini kan GER itu kan gastroesophageal reflux. Kalau ditambahkan D, maka jadinya nanti disease. Ya, sekarang kita akan membahas selanjutnya. Oke, ini merupakan definisi dan klasifikasi dari GERD. Nah, mungkin kalian perhatikan dulu ya gambar ini. Yang ini tadi yang saya bilang di sini ada sphincter, ada pintu, ada pemisah antara esofagus dengan lambung kita. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk meminimalisasi adanya reflux dari lambung menuju ke esofagus. Nah, jadi ketika kita makan, ketika akan dilewati oleh makanan, maka sphincter ini secara otomatis akan terbuka karena makanan akan lewat dari esofagus menuju ke lambung kita, seperti itu. Ya, ini dia kalau saya zoom, ini dia ya sphincter yang barusan saya jelaskan. Kemudian kita sekarang lihat GERD itu apa sih? GERD itu adalah Gastroesophageal Reflux Disease. GERD itu kapan sih terjadinya? GERD terjadi ketika gastroesophageal reflux kita itu yang tadinya normal itu terus-terusan terjadi atau kejadian tersebut terus berulang ya, sehingga dapat melebihi sampai mencapai pangkal tenggorokan atau paru-paru. Ya, kemudian apa sih akibatnya? Oke, akibatnya akan menimbulkan gejala yang mengganggu atau keluhan. Bisa juga menyebabkan terjadinya kerusakan mukosa dan komplikasi. Berulangnya sampai kapan? Berulangnya itu apabila lebih dari sampai 2 episode atau 2 kali kejadian per minggu dan dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Heartburn ini maksudnya ketika GER ini terjadi berulang, itu akan sampai ke ulu hati kita dan akan menyebabkan rasa terbakar ya, rasa panas, rasa nyeri di ulu hati kita. Itulah yang disebut dengan heartburn. Burn itu kan artinya terbakar, jadi kayak rasanya itu panas di dadanya. Nah, itu bisa menjadi salah satu
salah satu tanda kalau kita mengalami GERD atau reflux berulang, kemudian disertai dengan nyeri pada bagian dada kita, itu bisa menjadi tanda dari atau indikasi adanya GERD itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya, nah jadi GERD itu bisa diketahui dengan menggunakan endoskopi yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya, di pertemuan dispepsia. Ketika dilakukan endoskopi itu akan ditemukan adanya esofagitis atau inflamasi di bagian esofagusnya. Nah, namun, misalnya ketika kita melakukan endoskopi kemudian tidak ditemukan adanya inflamasi, bisa jadi cara lain untuk melakukan diagnosanya itu dengan menggunakan atau dengan mengumpulkan gejala-gejala reflux yang mengganggu. Salah satunya indikasi penting yang tadi saya sebutkan adalah heartburn ya, nyeri dan terasa panas di bagian dada. Oke, ini klasifikasinya. Jadi GERD itu diklasifikasikan menjadi grade 1 sampai grade 5. Sekarang kita lihat yang grade 1 ya. Ini grade 1. Di mana grade 1 itu masih terjadi eritema atau kemerahan pada mukosa dan sudah bengkak di sini. Bengkak inilah yang disebut dengan edema sehingga terbentuk lipatan seperti ini ya. Kemudian untuk grade 2. Grade 2 itu sudah terjadi erosi yang linier yang dimulai dari penghubung gastroesofagus ke atas. Erosi, kalian ingat erosi itu artinya pengikisan. Jadi sudah sedikit demi sedikit mengikis saluran esofagus kita ya. Kemudian grade 3, ini grade 3 ya. Grade 3 itu erosinya konfluen. Erosinya itu menyebar ya ke area sekitar atau sampai terjadi ulcer superficial atau ulcer yang dalam. Lukanya, ulcer itu artinya lukanya dalam namun tanpa erosi. Bisa terjadi erosi yang konfluen, bisa juga terjadi ulcer tapi ulcernya itu dalam tanpa erosi. Kemudian ini yang keempat. Yang keempat ini sudah mengalami kasus komplikasi ya. Kasus komplikasi maksudnya apa? Kasus komplikasi dia penampakannya mirip dengan erosi yang terjadi di grade 3 disertai dengan luka yang dalam dan sudah terjadi perubahan struktur esofagus. Di sini bisa kalian perhatikan ya. Di sini terlihat dengan jelas bedanya dengan yang grade 1 yang masih di grade 1 kan masih hanya terjadi eritema saja. Coba kalian perhatikan di sini sudah terjadi perubahan dari struktur esofagus. Yang nomor 5 ini yang paling parah, grade 5. Grade 5 ini sudah terdapat namanya Barrett metaplasia. Barrett metaplasia itu apa sih? Jadi Barrett metaplasia itu adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan abnormal atau metaplasia pada sel mukosa yang melapisi bagian bawah esofagus. Ya, kemudian di mana Barrett metaplasia ini merupakan suatu kondisi atau kondisi prakeganasan. Artinya apa? Prakeganasan itu ketika prakeganasan itu tidak diterapi dengan baik, itu akan menjadi penyakit keganasan. Keganasan itu penyakit kanker ya atau adenokarsinoma pada esofagus, yaitu salah satu kanker yang paling mematikan. Seperti itu. Ini gambarnya saya ngambil di buku ini ya, buku Blackwell Science ini, nanti bisa kalian akses sendiri. Oke, ini tanda dan gejala dari GERD itu sendiri. Ini merupakan alarm simptomnya. Alarm simptom itu adalah gejala yang harus diwaspadai. Yang pertama, odinofagia. Odinofagia itu maksudnya nyeri pada saat kalian menelan ya. Paling sering disebabkan memang oleh inflamasi karena ada esofagitis tadi atau spasme otot esofagus. Spasme itu artinya kejang otot. Kemudian gejala yang kedua itu adalah disfagia. Disfagia itu dia kesulitan menelan. Nah, kalau odinofagia itu dia bisa menelan cuma dia nyeri. Kalau disfagia ini memang dia sulit menelan dari awal ya. Kemudian ada bleeding. Bleeding itu artinya perdarahan di bagian esofagusnya.
Selanjutnya ada vomiting, artinya muntah. Kemudian yang kelima ada weight loss, artinya berat badannya itu menurun. Yang keenam itu nyeri menjalar sampai lengan ya, nyeri menjalar sampai lengan dari dadanya yang tadi saya bilang heartburn. Kemudian ada juga regurgitasi. Regurgitasi itu artinya perasaan yang selalu ada cairan makanan atau asam lambungnya bergerak ke kerongkongan. Kan terasa ya tidak enak di kerongkongan kita. Kemudian salah satu yang harus diwaspadai adalah ketika gejala-gejala tersebut terjadi pada waktu atau durasi yang lama, kemudian semakin hari keparahannya semakin meningkat, terutama kejadian tersebut terjadi pada anak-anak. Itu sudah masuk ke alarm simptom yang memang harus diterapi dengan segera. Nah, kemudian ini etiologinya. Di sini yang tadi saya jelaskan ya, ini saya potong dari gambarnya. Di sini kan saluran pencernaan, tapi saya ambil hanya dari esofagus kita di sini. Kemudian ini ada lambung, ini pylorus atau yang saluran yang akan menghubungkan menuju ke usus. Di sini ada cairan lambung. Nah, di sini inilah yang dimaksud dengan lower esophageal sphincter, artinya sphincter esofagus yang ada di bagian bawah, yang merupakan penghubung antara esofagus dengan lambung kita. Etiologi di sini artinya adalah apa aja sih mekanisme sampai penyakit tersebut bisa terjadi. Yang pertama itu adalah etiologinya adalah penurunan tekanan lower esophageal sphincter. Ketika terjadi penurunan tekanan ini, maka LES ya, kita bilang LES, lower esophageal sphincter kita tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga dia tidak tahu apakah itu makanan mau reflux lagi, ataukah dia mau ataukah misalnya asam lambung mau naik ke esofagus, dia nggak bisa mengatur. Karena apa? Karena dia mengalami penurunan tekanan. Ketika akibatnya tenaganya ibaratnya nih tenaganya sudah habis atau sudah menurun untuk mengatur tekanan yang ada di LES kita gitu ya. Kemudian yang kedua, penurunan kecepatan pengosongan lambung. Harusnya ketika lambung kita terisi, itu lambung kita secara otomatis juga akan melakukan mekanisme sehingga saya maksudnya tuh gini, ketika ada makanan masuk ke dalam lambung kita, secara fisiologis lambung kita itu akan berkontraksi ya, atau mencerna lambung kita. Tujuannya apa? Untuk mengosongkan lambung kita. Tujuannya apa dikosongkan? Untuk siap menerima makanan selanjutnya, seperti itu ya. Namun ketika penurunan kecepatan lambung kita itu terjadi, atau kecepatan pengosongan lambungnya itu berlangsung lama ya, waktunya itu lama banget pengosongan lambung, kemungkinan isi lambung kita itu bisa reflux ke atas atau bisa kembali ke atas menuju ke esofagus ya. Yang ketiga itu penurunan esophageal clearance atau mukosal resisten. Maksudnya apa? Di sini esophageal clearance itu artinya kecepatan esofagus itu membersihkan dirinya. Artinya gini, ketika ada makanan masuk, harusnya secara fisiologis esofagus itu langsung mentransfer makanan tersebut menuju ke lambung. Namun ketika terjadi penurunan esophageal clearance atau mukosa yang ada di esofagus ini resisten, itu akan menyebabkan makanan yang masuk ke esofagus itu lama atau menurun kecepatan dia menuju ke lambung, sehingga dia akan menumpuk di esofagus, bisa menyebabkan terjadinya iritasi atau inflamasi yang disebut dengan esofagitis tadi. Kemudian yang keempat itu bisa disebabkan karena esofagus kita itu dysmotility. Dysmotility itu artinya tidak bisa bergerak dengan sempurna. Biasanya ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf yang ada di esofagus. Oke, kita lanjutkan untuk faktor resiko dari GERD. Di sini ada penyebab GERD ya. Saya beri tanda panah bolak-balik seperti ini. Kemudian ini efek
GERD. Jadi penyebab GERD itu dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama dari penyebab secara genetik, kemudian demografi pasien atau karakteristik dari pasien, kemudian yang ketiga itu berdasarkan gaya hidup pasien. Di sini ada tanda ya, ada plus, ada minus. Plus minus itu yang plus tandanya bahwa faktor tersebut itu diasosiasikan berhubungan positif dengan kejadian GERD. Sedangkan yang negatif itu berarti tidak ada hubungannya dengan GERD. Kemudian yang ada tanda untuk bintang, di sini juga ada penjelasannya, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama untuk genetik. Penyebab yang pertama itu kemungkinan bahwa pasien tersebut memiliki riwayat keluarga dengan GERD. Kemudian yang kedua itu memiliki penyakit bawaan yang ada di sistem gastrointestinal. Kemudian untuk secara demografi pasien, yang pertama pasien hamil itu juga memiliki risiko terkena GERD. Kemudian berdasarkan umur, biasanya semakin tinggi umur pasien tersebut maka kemungkinan terjadi GERD juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga itu dikaitkan dengan BMI seseorang ya, body mass index atau luas permukaan tubuh orang tersebut. Kemudian untuk dari level pendidikan edukasional itu tidak ada hubungannya dengan GERD. Kemudian dari segi gaya hidup, biasanya orang yang merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol, kemudian mengkonsumsi beberapa obat itu bisa menyebabkan terjadinya GERD. Kita lihat di sini contoh obat yang bisa menyebabkan terjadinya GERD. Yang pertama obat golongan antikolinergik, kemudian ada NSAID ya, kemudian ada aspirin, ada oral steroid, dan ada anti rematik atau anti rheumatoid arthritis. Namun untuk oral kontrasepsi itu tidak ada hubungannya dengan GERD, termasuk mengkonsumsi mengkonsumsi kopi atau teh itu sebenarnya menurut para ahli tidak ada hubungannya dengan GERD. Kemudian beberapa penyakit yang berhubungan dengan GERD ya ada di sini, yang bisa juga penyakit ini bisa menimbulkan efek GERD ya. Ada nyeri pada abdomen, kemudian disfagia itu tidak atau sulit menelan tadi ya, kemudian dispepsia, kemudian ada asma, batuk, kesulitan bernapas, angina dan sebagainya. Beberapa ini penyakit yang nanti kalian bisa baca yang dicurigai itu memiliki efek menyebabkan seorang mengalami GERD. Nah, kemudian ini beberapa daftar makanan dan obat-obatan yang dapat memperburuk GERD. Di sini yang memiliki efek menurunkan tekanan lower esophageal sphincter, tadi ya, sphincter yang ada di esofagus bagian bawah. Contoh makanannya ada makanan berlemak, kemudian peppermint, ya ada coklat, kopi, cola, teh di sini ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, merica, cabai. Kemudian dari obat-obatan tadi sudah saya sebutkan juga ya, ada antikolinergik, barbiturat, kemudian benzodiazepin, narkotik dan sebagainya. Kemudian yang dapat menyebabkan iritasi pada mukosa esofagus, misalnya makanan pedas, kemudian jus jeruk, karena jus jeruk itu kan pH-nya asam ya, jus tomat, kopi memang sebaiknya dihindari walaupun memang dia tidak berasosiasi positif dengan GERD, tapi sebaiknya dihindari. Kemudian obat-obatan, ini ada dia beberapa contoh obat yang menyebabkan iritasi mukosa pada esofagus, contohnya alendronat, aspirin, suplemen Fe ya, quinidin, KCl, dan NSAID. Nah, kemudian ini beberapa tes yang digunakan untuk mendiagnosa GERD. Yang pertama ada PPI trial, ya, kemudian ada endoskopi, kemudian yang ketiga ada monitoring reflux pH yang ada di esofagus, kemudian ada barium swallow walaupun memang jarang sekali dilakukan, kemudian ada biopsi esofagus, di sini tidak direkomendasikan ya untuk diagnosa GERD, kemudian ada manometri esofagus, ini jarang ya dipakai yang 3 di bawah ini, yang paling sering sih 3 ini, ada PPI trial, kemudian endoskopi, kemudian ada monitoring refleks dari ini ya esofagus kita. Oke,
Oke, ini penata laksanaan dari GERD itu sendiri. Yang pertama, tujuan terapinya adalah meringankan nyeri atau mengeliminasi gejala. Karena kan sebenarnya GERD itu mengalami nyeri di bagian dada yang tadi saya bilang heartburn. Kemudian yang kedua itu menurunkan frekuensi dan durasi reflux esofagus. Yang ketiga, memulai penyembuhan mukosa yang cedera atau menginisiasi penyembuhan mukosa yang cedera termasuk esofagitis. Dan yang keempat, mencegah munculnya komplikasi. Oke, kemudian ini penata laksanaannya. Ini kalian perhatikan baik-baik ya. Ini seperti bagan yang sebelumnya pernah saya jelaskan di dispepsia. Di sini kita mulai dari ketika pasien itu mengalami gejala GERD ya. Untuk memastikannya itu biasanya dilakukan endoskopi untuk memastikan terjadinya GERD. Kita ke sebelah kanan sini dulu. Nah, ketika hasil endoskopinya menunjukkan bahwa dia ENRD atau NERD itu non-erosive reflux disease, artinya tidak ada pengikisan di bagian esofagusnya, itu maka terapinya adalah full dose PPI selama 1 bulan. Kemudian apabila dia tidak berespon, itu tambahkanlah dia dengan H2RA selama 1 bulan ya. Ketika dia tidak berespon juga, itu tambahkan terapi low dose, dosis rendah bila perlu ya. Kemudian di situ di reviewnya bila tidak ada juga respon, itu didiskusikan kembali dengan pasien apakah akan dilakukan endoskopi ulang untuk mengetahui gejala GERD-nya apakah sudah sampai ke grade 5 atau ke grade Barrett esophagus. Ataukah memang pasien itu sudah mengalami perbaikan gejala sehingga akan kembali ke pengobatan non farmakologi atau self care, atau bahkan dirujuk ke dokter spesialis biasanya untuk memastikan kembali. Oke. Namun ketika pasien yang non-erosive reflux disease atau NERD tadi dia berespon dengan PPI atau full dose PPI selama 1 bulan ini, maka lanjutkan full dose PPI-nya lagi selama 1 bulan biasanya. Namun jika tidak ada respon setelah dilanjutkan PPI 1 bulan, tambahkan dia menjadi double dose ya. Ketika dia tidak berespon double dose, dia ditambahkan dengan H2RA selama 1 bulan. Kemudian jika dia berespon, kembali ke sebelah sini ya, kembali ke bagan yang ini, berikan dia terapi low dose, lalu kemudian direview pengobatannya. Namun jika sudah ditambahkan dengan H2RA dan tidak berespon, itu lanjutkan dia PPI full dose. Berarti H2RA ditambah PPI dengan dosis yang full dose ya. Oke, kemudian sekarang kita bahas yang di sebelah sini. Nah, untuk yang pasien dengan gejala GERD dan sudah melakukan endoskopi, ketika hasil endoskopinya mengatakan bahwa pasien tersebut esofagitis, lihat dulu gejalanya, parah atau tidak. Jika tidak, itu pengobatannya sama dengan yang tidak ada perdarahan, tidak ada pengikisan, atau yang non-erosive reflux disease ya. Pengobatannya kembali ke bagian yang sebelah sini ya. Namun jika dia parah, itu maka dia full dose PPI biasanya selama 2 bulan untuk melihat perbaikan gejalanya. Kemudian jika esofagitisnya sembuh, itu tinggal dilanjutkan saja PPI full dose-nya biasanya 2-4 minggu. Namun setelah dilakukan terapi dengan full dose PPI dan esofagitisnya tetap, maka kita melakukan terapi full dose lagi PPI selama 1-2 bulan. Walaupun sudah diterapi 2 bulan namun esofagitisnya tetap, maka arahkanlah dia kembali ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi memang bagan ini rumit kelihatannya, tapi kalau nanti dibaca dengan baik ini gampang kok. Sudah saya buatkan ringkasannya supaya kalian tidak bingung. Oke, kemudian ini penata laksanaannya ya, kita sudah pelajari waktu itu PPI itu ada 3 dosis, ada full dose, ada low dose, dan ada double dose. Di sini sudah saya tuliskan kembali untuk mengingatkan kalian ketika ada suatu kondisi yang memerlukan PPI dengan dosis full dose, bisa kalian lihat di sini berapa sih dosisnya, full dose, low dose, dan double dose. Dan PPI itu memang adalah pilihan pertama untuk terapi pasien dengan GERD ya. Pilihan pertamanya adalah PPI. Nah, bagaimana jika GERD-nya tidak teratasi dengan PPI? Padahal kan PPI itu pilihan pertamanya.
Yang pertama yang harus kita lakukan tadi, memperpanjang lama terapinya, ditambahkan misalnya sudah 1 bulan, tambahkan lagi 1 bulan biar 2 bulan lalu dievaluasi kembali. Kemudian kalau tidak diperpanjang lama terapinya, tambahkanlah dosisnya. Tadi misalnya dia masih dosis full dose, kita jadikan dia dosis double dose. Kemudian yang ketiga, tambahkanlah H2RA pada malam hari sebelum tidur. Misalnya dia tidak tertangani dengan PPI, itu kita tambahkan dengan H2RA. Ini pemilihannya itu tergantung dari kondisi pasien. Misalnya setelah dievaluasi pasien tersebut kok kayaknya tidak berespon dengan PPI dan memang pasien tersebut mengalami efek samping akibat PPI, itu bisa dialihkan ke H2RA seperti itu. Nanti contoh H2RA bisa kalian buka lagi ya, kan sudah pernah kita bahas. Oke, ini pelaksanaan maintenance. Bagaimana sih setelah pasien tersebut GERD-nya sembuh, lalu pemeliharaannya seperti apa supaya GERD-nya itu tidak kambuh? Namun biasanya 60-80% pasien GERD yang sukses sembuh itu akan mengalami relapse. Relapse itu kambuh dalam waktu 1 tahun ya, jika kita tidak berikan terapi maintenance. Tujuannya apa sih terapi pemeliharaan ini? Tujuan utamanya itu adalah untuk mencegah kekambuhan, baik dengan farmakologi atau terapi farmakologi maupun terapi non-farmakologi. Biasanya sih terapi non-farmakologi yang banyak digunakan. Nah, apa saja terapi non-farmakologi ini ya? Ada penurunan berat badan, kemudian ada meninggikan kepalanya saat tidur, kemudian ada hindari makan sebelum tidur, menghindari rokok dan konsumsi alkohol ya, mengurangi konsumsi coklat, kafein, makanan pedas dan sebagainya ini. Nah, ini beberapa modifikasi gaya hidup yang dapat digunakan untuk terapi non-farmakologi pasien GERD. Oke, ini beberapa praktek yang terjadi di masyarakat ya. Jadi selama ini gejala GERD yang sering kali disepelekan oleh masyarakat itu ya. Jadi ketika mengalami seperti reflux itu, maka otomatis biasanya ya masyarakat itu akan memberi atau membeli antasida untuk penanganannya. Memang antasida itu terbukti secara klinis bisa menurunkan gejala pada saat itu doang. Namun dia tidak bisa memperbaiki sampai seterusnya seperti PPI ya. Memang dia hanya pada saat itu bisa mengurangi gejala tersebut karena dia langsung menetralisir asam lambung pada saat itu juga. Namun pada beberapa penelitian itu tidak spesifik atau tidak ada perbaikan sebenarnya. Perbaikannya tentunya secara statistik tidak bermakna, tidak signifikan pada pasien yang diberikan antasida dan pasien yang tidak diberikan antasida. Jadi memang antasida hanya menghilangkan gejala pada saat tertentu, pada saat itu saja seperti itu. Pilihannya yang pertama memang tetap adalah golongan proton pump inhibitor atau PPI. Oke, ini farmakologi obat ya, ada antasida di sini, kemudian ada H2RA. Ingat ya, H2RA bekerjanya di reseptor histamin dengan cara memblok. Kemudian ada proton pump inhibitor, dia menutup pintu atau pompa protonnya supaya asam lambungnya tidak keluar. Ini sudah saya jelaskan di farmakologi obat, nanti bisa kalian baca dan ulangi kembali pelajaran tersebut. Oke, ini kesimpulannya. Yang pertama, GERD itu adalah gastroesophageal reflux berulang dan dapat terjadi hingga mencapai pangkal tenggorokan atau paru yang mengganggu dan menimbulkan kerusakan mukosa. GERD itu bisa uninvestigated, ada yang non-erosif, ada yang erosif. Gejala utama GERD itu adalah heartburn ya, atau nyeri dada yang seperti saya bilang tadi, dan regurgitasi. Rasanya seperti ada asam makanan atau minuman yang ada di esofagusnya. Kemudian penyebab utamanya tadi ada penurunan esophageal clearance, kemudian esophageal dysmotility, penurunan tekanan sphincternya, dan penurunan kecepatan pengosongan lambung. Ini tujuan penata laksanaannya ya, meringankan nyeri, mengeliminasi gejala dan sebagainya. Nanti bisa kalian baca, ini farmakologinya dibagi menjadi 2 ya, ada akut dan maintenance. Akut itu biasanya pada saat serangan PPI dan H2RA, kemudian non-farmakologi sebagai terapi maintenance ya. Di sini perbedaan antar agen PPI itu tidak signifikan, jadi bisa digunakan yang mana saja tergantung nanti pilihan dari dokter. Tapi biasanya sih yang paling dipilih itu adalah omeprazol karena mempertimbangkan harganya yang paling murah dan paling mudah didapatkan. Oke, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan GERD pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.